Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidunul Mustafa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita bisa merasakan indahnya bersama Islam, mulianya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat berharap agar kiranya kita diwafatkan di atas keduanya pula. Sebagaimana Imam Ahmad berdoa kepada Allah, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada wafat yang paling indah, tidak ada wafat yang paling mulia kecuali diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas keduanya tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kami akan menyampaikan topik khutbah yang berkenaan dengan keutamaan ilmu. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, salah satu kemuliaan Islam dibangun di atas ilmu. Segala sesuatu yang dibangun di atas ilmu, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah, baik dunia maupun di akhirat. Kami kutip perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Man aradda ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kedua-duanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Ilmu apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu dari qala Allah, dari Al-Quran, wa qala Rasulullah, dan perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah, dan juga perkataan dari sahabat yang mulia. Ini adalah hakikat daripada ilmu. Maka siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, pasti Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka Allah ungkapkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-21, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jemaah sekalian muliakan, berarti ada dua yang Allah angkat derajatnya. Yang pertama ahlul iman, dan kedua adalah ahlul ilmi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, bagi orang yang alim, yang paham tentang Al-Quran, yang paham tentang sunnah dan mengamalkannya, maka Allah angkat derajatnya 700 derajat dibandingkan dengan orang mukmin pada umumnya. Sedangkan jarak 2 derajat adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Inilah perbandingan ibadahnya ahlul ilmi
dibandingkan orang mukmin pada umumnya. Para santri, para ustadz yang mengajarkan kebaikan, ketika dia sholat, sama-sama sholat dengan orang awam, tapi derajatnya Allah angkat 700 derajat, dan jarak 2 derajat adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Inilah kemuliaan hamba-hamba Allah yang berilmu. Jemaah sekalian muliakan. Kemudian selanjutnya, salah satu jaminan kebaikan hamba Allah karena ilmu. Syaratnya di atas kebaikan adalah dengan ilmu agama. Maka Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, maka Allah fakihkan kepadanya agama. Fakih dengan pintar berbeda. Kalau pintar semua orang bisa, tetapi fakih lebih daripada pintar, lebih daripada cerdas. Maka Imam Hasan Basri mengungkapkan tanda kefakihan itu adalah ada 6 perkara. Jelas oleh beliau tapi agak panjang. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, berarti syarat di atas kebaikan adalah ilmu. Maka siapa yang ingin di atas kebaikan di dunia dan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Ketiga, salah satu jihad yang besar adalah ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini ada dalam kitab As-Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab kumpulan hadis-hadis sahih di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariq, Nabi SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabil hatta yarji'ah. Siapa yang mencari ilmu, keluar dari rumahnya mencari ilmu, fi sabila, tentunya ilmu di jalan Allah, yaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka posisi dia adalah fi sabilillah, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a. Ini tambahan riwayat lain. Hadis ini sebenarnya semua riwayat adalah dhaif, tapi karena banyak syawahidnya, dikatakan Syekh Albani rahimahullah taala diangkatannya sebagai hasan. Maka sejalan dengan perkataan daripada imam ulama besar di kalangan sahabat Nabi SAW, itu Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, maka otaknya enggak waras. Artinya bahwa di antara jihad yang lebih besar hari ini adalah thalabul ilmi syar'i, mengalahkan jihad perang ketika kondisinya aman. Kalau kondisi perang, maka jihad yang paling besar melawan orang kafir. Tapi kondisi aman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jihad yang paling besar adalah jihad thalabul ilmi syar'i, jihad dalam rangka mencari ilmu syar'i. Maka kita sekarang berada di tempat yang mulia, sedang berjihad belajar ilmu syar'i. Maka seharusnya kita semangat untuk mendalami ilmu syar'i. Ketahuilah bahwa seluruh penghuni langit dan bumi dikenang oleh seluruh makhluk Allah, orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jihad yang paling besar adalah sekarang, yaitu talabul ilmi syar'i. Presiden dikenal paling di kalangan orang tertentu, tapi orang-orang ahlul ilmi dikenal di seluruh jagat raya. Penghuni langit dia akan terkenal. Masya Allah, inilah kemuliaan orang-orang yang belajar ilmu syar'i, yang menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Nabi Muhammad SAW, menghafal asar dari para sahabat yang mulia, begitu para tabi'in, dan memahami Al-Quran dan sunnah di atas faham para salafus salih. Hadirin kaum muslimin, na'azallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Nabi SAW kemuliaan orang berilmu dibandingkan dengan ahlul ibadah. 1 berbanding dengan 1000. Maka disebutkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun hadis ini dikatakan oleh ulama hadis adalah dhaif, tapi ada beberapa syawahidnya sehingga derajatnya jadi hasan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, 1 orang yang alim lebih ditakuti oleh iblis dibandingkan dengan 1000 ahlul ibadah. Kenapa ahlul ibadah tidak lebih utama daripada ahlul ilmi? 1 orang alim bisa menerangi kaum muslimin, bisa menerangi masyarakat, menjelaskan hukum-hukum di tengah masyarakat. Maka jihadnya orang ilmu itu luar biasa tinggi. Maka jangan pernah futur dalam belajar ilmu.
Kalau bisa sampai kita mati tetap berjuang di atas jihad yang besar ini. Maka jangan sampai kabur. Karena pengalaman saya jadi santri, Masya Allah banyak yang kabur sampai setengah. Ternyata karena dia tidak mengenal keumuliaan dan keutamaan orang yang belajar ilmu syar'i. Jemaah semuliakan. Bahkan saudara kita yang kecenderungnya game itu disebabkan karena banyak jin. Maka tanda-tanda orang yang ada jin itu adalah sering main game. Game di mana? Jinnya di mana? Di daerah kepalanya sama tangannya. Makanya jemaah semuliakan, biasanya kalau orang cenderung dengan game, biasanya ini masa-masanya untuk bermain game. Maka alangkah indahnya pegang sehari adalah Al-Quran. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Jemaah sekalian muliakan. Satu ahlu ibadah tidak terlalu di atas kemuliaan. Walaupun 1000 ahli ibadah di kampung kita ternyata tidak lebih mulia daripada ahlul ilmi. Maka tetaplah kita istiqomah di atas jalan ilmu. Hadirin kaum muslimin, a'azzallahu iyyakum. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada khutbah pertama ini menjadi motivasi buat kita sehingga tetap semangat belajar ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Nabi Muhammad SAW, memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus soleh di atas manhaj yang benar, sehingga tetap lurus di atas manhaj yang benar tersebut. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita selalu istiqomah di atas jalan ilmu sampai hayat kita. Salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu adalah dengan doa. Di samping ikhtiar, dengan doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ternyata diambil dari Al-Quran. Rabbi zidni, kalau untuk ditambahkan untuk semuanya, Rabbi zidna ilman. Kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama, warzuqna fahman. Ini sebagian tambahan dari ulama. Maka jemaah semuliakan, kita tetap berdoa agar kiranya kita istiqomah di atas jalan ilmu. Jangan sampai kabur, jangan sampai kita minder dan lain sebagainya. Tetap kita belajar ilmu syar'i sampai akhir kita. Mudah-mudahan tetap kita semangat dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita betah di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita selalu istiqomah di atas penjara suci ini. Yang jelas ini dikatakan penjara suci adalah kemuliaannya luar biasa. Ya, sejenak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dari Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة